Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mereview jurnal Determinants of Financial Performance in the Indonesian Islamic Insurance Industry. Penulis Iman Firman Hidayat, Irman Firmansyah, yang diterbitkan oleh Etikonomi volume 16 nomor 1 April 2017. Di sini saya Auliadika Zahra dan teman saya Alfi Aulia Sofiani. Saat ini asuransi di Indonesia sedang berkembang pesat. Hal ini semakin jelas bahwa masyarakat mulai memahami asuransi merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dipersiapkan. Tidak hanya perusahaan asuransi konvensional, ada juga sektor asuransi sehubungan dengan kemajuan pemahaman masyarakat syariah tentang ekonomi syariah. Pada akhir tahun 2014, terdapat 49 perusahaan asuransi di Indonesia dari 5 jenis perusahaan. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa investasi dan aset perusahaan asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Peningkatan ini tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan kinerja karena semakin besar aset akan memberikan beban bagi perusahaan jika sumber kekayaan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk diperlukan penelitian mengenai kinerja perusahaan asuransi syariah sebagai proksi keberhasilan dalam memperoleh keuntungan. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan Return on Asset (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dilihat dari aset yang dimilikinya. Jadi apa sih masalah dalam penelitian ini? Dilihat dari pertumbuhan industri asuransi setiap tahunnya itu meningkat. Jadi yang lebih penting bukanlah tingginya kinerja keuangan yang dilakukan saat ini, tapi faktor apa saja yang menyebabkan naik turunnya kinerja keuangan perusahaan. Karena jika perusahaan tidak mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kinerja keuangan meningkat, sehingga jika suatu saat kinerja keuangan turun, maka pihak manajemen tidak mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan turunnya kinerja keuangan tersebut. Oleh karena itu, mengingat perusahaan asuransi syariah di Indonesia semakin meningkat, maka sangat mendesak untuk dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia agar tren kenaikan aset perusahaan dapat dipertahankan. Salah satu faktor yang diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan adalah mekanisme Good Corporate Governance atau GCG. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja. Yang pertama ada Clapper dan Love tahun 2002 menemukan hubungan positif antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan yang diukur dengan Return on Asset. Demikian pula Nuswandari meneliti Corporate Governance Perception Index terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2001 dan 2005. Hasil analisis model regresi menunjukkan bahwa CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja operasi, dan Windah dan Andono tahun 2013 menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain GCG, faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah leverage. Hasil penelitian Stein tahun 2012 menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Usman tahun 2003 dan Tobing 2006 menyatakan bahwa rasio leverage berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan asuransi sektor syariah di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Dari jumlah populasi tersebut digunakan metode
purposive sampling untuk memilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Populasi yang diambil pada periode tersebut karena keterbatasan peneliti dalam memperoleh data. Perusahaan asuransi syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 15 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menjawab masalah penelitian. Analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis ini digunakan karena dapat langsung menyimpulkan variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun stimulan. Hasil analisis regresi adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel dependen, variabel terikat yaitu kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah, dan variabel independen, variabel bebas yaitu jumlah direksi, jumlah komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage. Di sini saya Alfi Aulia Sofyani akan melanjutkan apa yang telah Aulia sampaikan. Di sini ada hasil dan pembahasan. Terdapat tahapan penelitian yang penulis lakukan, yang itu menggunakan uji statistik. Pertama, yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedastisitas. Jadi, sebelum dilakukan analisis OLS, terlebih dahulu dilakukan asumsi klasik untuk melihat kualitas data untuk memastikan data tersebut layak untuk dianalisis. Selanjutnya, ada uji analisis regresi berganda, yaitu analisis data panel model ordinary least square atau OLS. Setelah kita mengetahui tahapan apa saja yang akan dilakukan, maka yang pertama dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, atau biasa dilakukan uji untuk mengetahui apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Uji distribusi normal dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, berdasarkan tabel 1 yang tertera dalam slide, kita dapat melihat nilai asymptotic signature adalah 0,606. Nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan berdistribusi normal dan dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga data layak digunakan. Kemudian yang kedua, ada uji multikolenialitas untuk pengujian kualitas data yang kedua. Nah, dapat dilihat juga dalam tabel bahwa nilai masing-masing VIF atau Variance Inviation Factor, masing-masing variabel independen pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia berada pada kisaran angka 1, atau bisa dikatakan kurang dari 10. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa dalam model regresi bebas multikolenialitas antar variabel bebas. Kemudian pengujian kualitas data selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas maka digunakan uji Glatzer. Nah, dapat dilihat juga dari tabel yang tertera bahwa signifikan semua variabel bebas lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Uji selanjutnya yaitu uji regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan asuransi syariah. Nah, berdasarkan analisis pada tabel 2 yang dapat teman-teman lihat, diperoleh nilai signifikansi variabel dewan direksi sebesar 0,826 dengan koefisien positif. Dengan demikian, jumlah direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Kemudian, nilai signifikansi variabel komisaris diketahui sebesar 0,001 dengan koefisien positif, atau dengan melihat nilai T hitung sebesar 3,519 yang lebih besar dari T tabel yaitu 2,000. Jumlah komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Yang selanjutnya nilai signifikan variabel kepemilikan manajerial yaitu
dapat dilihat 0,002 dengan koefisien positif atau dengan melihat nilai T hitung sebesar 3,152 yang lebih besar dari T tabel yaitu 2,000, maka komposisi kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya, nilai signifikan variabel kepemilikan institusional sebesar 0,000 dengan koefisien positif, maka komposisi kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Yang selanjutnya, ada variabel leverage nilai signifikansinya yaitu 0,014 dengan koefisien negatif atau dengan melihat T hitung sebesar minus 2,522, maka leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, maka diteliti juga apakah ukuran perusahaan juga dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan hanya mampu memperlemah hubungan antara jumlah dewan direksi dan leverage dengan kinerja keuangan. Artinya semakin besar perusahaan maka direksi tidak perlu terlalu banyak karena akan memperlambat pengambilan keputusan manajemen. Biasanya terlalu banyak direktur akan memperlambat pekerjaan karena terlalu banyak pertimbangan dan kepentingan yang melekat pada masing-masing direktur. Oleh karena itu, strategi yang dapat diambil jika perusahaan besar adalah memaksimalkan fungsi direksi, tidak menambah jumlahnya. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan, tidak perlu lagi memiliki rasio leverage yang besar karena jika perusahaan besar, maka perusahaan stabil sehingga pinjaman dari luar dapat dikurangi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.